Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، إخواني وأحبتي رحمكم الله، hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ta'lim kita di dalam sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan untuk memperpanjang i'tikaf kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan dalam kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah dengan sangat agar Allah panggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Bulan yang lalu kita sampai kepada babul kalam. Sudah pernah dijelaskan bagaimana bentuk kalam Allah, baik kalam Allah qadimun ataupun kalam Allah lafzi, yaitu Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari. Berkata penulis kitab ini dalam kitab Aqidatul Awam yang disyarahkan oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani: وَإِذَا وَجَبَتْ لَهُ تَعَالَى قُدْرَةٌ وَإِرَادَةٌ وَعِلْمٌ وَحَيَاةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَكَلَامٌ فَكَانَ مِنَ الطَّابِعِ أَنْ يَجِبَ لَهُ تَعَالَى هَذِهِ الصِّفَاتِ التَّالِيَةِ. Kita mengenal sifat 20 dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ana akan ulang sedikit sampai kepada babul kalam. Ini para ulama tauhid di kalangan Imam Abu Hasan Asy'ari membagi sifat ini menjadi arba'atu aqsam, 4. Dari sifat 20 yang wajib kita ketahui, ada pembagiannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifatun nafsiyah. Jadi sifatun nafsiyah ini nisbatul nafs. Kenapa disebut sifatun nafsiyah? Ini berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wasifatun nafsiyatul lati, sifat nafsiyah yaitu allati yang la tu'qalu dzawat biduniha, yang tidak mungkin, mustahil tidak ada sifat tersebut pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dia hanya satu, al-wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi mustahil Allah punya sifat alim, maha hidup, maha berkehendak, maha mengetahui.
Mustahil Allah punya sifat qidam yang terdahulu, yang tidak ada permulaannya. Kalau Allah itu tidak wujud, tidak ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilnya sudah jelas di hadapan kita, yaitu adanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wujuduna, adanya kita, adalah alamat yang besar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama, mencakup wujud, pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatun salbiyatun. Jadi sifat salbiyah, makna salbiyah ini bermakna nafi. Jadi menafikan seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada 5, kita sudah bahas juga. Qidam, Allah itu terdahulu. Maksudnya terdahulu apa? Tidak ada awalnya. Karena kalau Allah itu ada awalnya, artinya sebelum Allah ada yang menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terdahulu, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Maka digunakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sifat apa? Sifat qidam, sifat baqa, kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal, sehingga kekalnya manusia ini karena izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan kalau manusia itu akan kekal, bahkan di dalam neraka, yang masuk neraka orang-orang kafir khalidina fiha abada, yang masuk surga khalidina fiha abada, dua-duanya kekal. Tapi kekal di sini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bi iradatihi wa qudratihi. Kenapa disebut sumiyat salbiyah? Liannaha nafat 'anillahi ta'ala la yaliqu ma la yaliqu bi jalalihi tabaraka wa ta'ala. Dinisbatkan kepada hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 5 qidam, kita sudah pernah bahas apa makna terdahulu. Wal baqa, artinya apa? Allah ini kekal. Wal mukhalafatu lil hawadith, Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Wajib bagi Allah berbeda. Jadi makhluk punya kekuasaan, Allah juga punya kekuasaan. Kekuasaan makhluk tidak sama dengan kekuasaannya Allah. Makhluk memiliki ilmu, ini orang alim, ini orang ilmu. Cuman ilmunya Allah tidak sama dengan ilmu daripada makhluk-makhluknya. Mukhalafatul lil hawadith, sehingga menafikan setiap ada yang baru, setiap ada ciptaan yang nampak, yang kita lihat saat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil hawadith, berbeda dengan apa? Dengan makhluk ciptaannya. Ada juga qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak berhajat kepada makhluknya. Ini juga masuk. Wal wahdaniyah, Allah Maha Esa. Tapi mahanya Esa di sini ada apa? Ada nafinya, wahidun la syarikalah. Allah zat yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau masih ada sekutu, masih ada tandingannya, maka bukan Tuhan namanya, bukan Allah namanya. Kata Allah dikatakan zat yang maha hidup. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah zat yang maha hidup, la yamut. Syaratnya harus nggak mati. Wahidun nggak cukup. Allah itu zat yang maha esa, belum cukup. Wahidun la syarika, yang maha esa dan tidak ada sekutu baginya. Karena kalau dalam istilah lughwi bahasa Arab, kalau orang lagi di kamar sendirian, kamu sama siapa di dalam kamar? Man ma'akum fil ghurfati, maka dia mengatakan ana wahidun, saya sendirian. Tapi yang dimaksud Maha Esa di sini wahidun la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. La niddan lahu, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil Tuhan itu berbilang, apalagi lebih dari satu.
Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, lafasadata, pasti dan pasti akan terjadi kehancuran. Ini sifat yang disebut sebagai sifat salbiyah. Ada apa? Yang pertama sifatun nafsiyah, itu yaitu wujud. Sifat salbiyah kita sudah bahas, yaitu 5. Kemudian ada sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani ini adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zat. Ini zatnya Allah, kita contohkan misalnya zat, dan ini sifat. Ada tulisannya zat, kemudian sifat. Kita tidak boleh bayangkan zatnya Allah. Dalam zatnya Allah ada sifat yang melekat. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Apa saja? Yaitu apa? Al-qudrah. Allah punya sifat maha berkehendak. Wal iradah, maha berkuasa, maha berkehendak. Wal ilmu, Allah memiliki ilmu. Wal hayat, Allah maha hidup. Wal sama' wal basar, Allah maha mendengar, maha melihat. Wal kalam, dan Allah berkata-kata. Nah, ini sifat ma'ani, sifat yang melekat dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sifat salbiyah untuk menafikan bahwasanya sifat-sifat yang melekat kepada Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, kalau kita kembali ke sifat ma'ani tadi, Allah punya sifat qudrah, maha berkuasa, makhluk juga berkuasa. Nah, adanya sifat salbiyah tadi menafikan bahwasanya kekuasaan yang dimiliki makhluk sedikit pun tidak sama dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu, manusia memiliki ilmu. Ilmu yang dimiliki manusia tidak sama dengan keilmuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-haya, manusia memiliki kehidupan, makhluk memiliki kehidupan. Namun kehidupan yang dimiliki makhluknya tidak sama dengan kehidupan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut sebagai sifatul ma'ani. Maka pembahasan sifat 20 ini dikaji di seluruh dunia. Tidak hanya pengikutnya Imam Abu Hasan Asy'ari, bahkan pengikut Sawadul A'zam, pengikut terbesar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dijadikan sifat 20 sebagai pegangan di dalam aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, semua disebutkan dari dalil ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang mutawatirah ini disampaikan. Kemudian kita masuk kepada sifatul ma'nawiyah. Ini sifat ma'nawiyah sama seperti sifatul ma'ani, namun sifatnya subjektif. Apa yang dimaksud subjektif di sini? Bagaimana kaunuhu, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan Allah berkuasa, Allah maha berkuasa. Sifatul ma'nawiyah menyebutkan keadaan Allah selalu maha berkuasa. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Amin. Ini apa, serius saja belum tentu paham nih. Sifatul ma'nawiyah, keadaan Allah maha berkuasa. Beda hanya maha berkuasa, tapi apa? Kondisi keadaannya tidak selalu berkuasa. Dia mu'aqqab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala daimun fi qudratihi. Allah selalu di dalam kekuasaannya. Allah selalu dalam ilmunya. Maka pakai guna sifat salbiyah. Ilmunya Allah ini baqa, ilmunya Allah kekal selama-lamanya. Ada orang alim, mudanya alim, makin tua makin alim, udah mulai sepuh, ilmuannya udah mulai banyak yang hilang. Tapi keilmuannya Allah Subhanahu wa ta'ala kekal selama-lamanya. Kekuasaannya Allah kekal selama-lamanya. Kehidupannya Allah kekal selama-lamanya. Iradahnya Allah kekal selama-lamanya. Kekuasaannya makhluk, dia menjabat berapa tahun kuasanya? 10, 15 tahun, 25 tahun, paling lama 40 tahun, hilang kekuasaannya. Dia punya kekuatan 10, 20 tahun, 30 tahun, hilang kekuatannya. Ketika kita mempelajari apa yang ada di sekeliling kita dan juga alam beserta isinya ayatul kauniyat, maka tampaklah di sini bagaimana keagungan dan kedahsyatan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifatul ma'nawiyah nisbatul lis-sab'il ma'ani, dinisbatkan apa? Kepada 7 sifat
yang masuk dalam sifatul ma'ani allati hiya far'un minha, yang merupakan cabang daripada sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, Allah dalam keadaan berkuasa, Allah dalam keadaan berkehendak, Allah dalam keadaan memiliki ilmu, Allah dalam keadaan maha berkuasa. Ini sifatul ma'ani. Sehingga hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk daripada sifat yang ke-19. Nanti sebelum masuk sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, isyuruna sifat, 20 sifat ini wajibun alaina, wajib bagi kita i'tiqadan bil ijmal, untuk meyakini bil jumlah, secara umum Allah Subhanahu wa taala itu ada. Hingga kalau di kampung-kampung biasanya masih dipakai buat zikir, ataupun buat salawatnya, ataupun buat diulang dibaca sama anak-anak. Dia baca wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, terus. Sebetulnya ini bukan warisannya nenek moyang yang nggak jelas. Ini warisannya salafus saleh dari pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari yang mengumpulkan sifat 20 setelah apa? Setelah beliau talqi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa saja sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, apa sifat yang jaiz yang boleh Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Sehingga para alim ulama ketika menyusun sifat 20 yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan dijadikan daripada bagian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pembagian sifat 20 ini merupakan pembagian yang wajib untuk kita ketahui bil ijmal secara umum. Allah mukhalafatu lil hawadith, Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Apa sih dalilnya? Ambil dalil daripada Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Wa huwa as-sami'ul basir, tapi dia Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi apa? Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Maksudnya pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama, mustahil sama dengan penglihatan dan pendengaran yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Subhanallah. Maka apa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu hadir dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke bab al-jaiz fi haqqillah tabaraka wa taala, maka insyaallah kita buka tanya jawab. Ini dalam 20 sifat yang sudah kita pernah pelajari. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun di luar pembahasan ini? Ini pagi ini kita buka interaktifnya, insyaallah lebih panjang. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Baik, bagi jemaah yang ingin bertanya mulai dari wujud sampai yang terakhir, silakan. Atau ada masalah yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh. Kalangan daripada Mu'tazilah, pengikut Mu'tazilah mengingkari dengan sifatul ma'ani. Ini salah satu perbedaan kita Ahlussunnah dengan kalangan Mu'tazilah. Mereka mengatakan sifat ma'anawiyah ini tidak ada bagi Allah. Allah maha berkehendak. Cuma apa? Allah tidak selalu dalam keadaan berkehendak. Allah maha mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dalam keadaan mengetahui. Ini wa'iyatubillah. Namun kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Mu'tazilah, hanya memasukkan di dalam golongan ahli bidah. Dia kadang melakukan hal-hal beberapa pemikiran yang bertentangan dengan nas yang qat'i, namun tidak secara sharih menyampaikan. Jadi apa? Sifat-sifat 20 ini wajib kita perlahan-lahan yang tidak memahami dalam ta'lim ini untuk mengenal. Ini mudah. Jadi di mana saja kita bisa mendapatkan untuk lebih memperdalam bagaimana sifat 20. Isyrina sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan alim ulama semua menjelaskan 20 sifat ini dengan dalil-dalilnya. Ijtihad dalam pengumpulan bilangan 20. Namun qat'i dalam penetapan dalil untuk akidah itu sendiri.
Jadi apa? Ini sifat tertentu apa? Bidalalah qat'iyyah, dengan dalil yang qat'i yang langsung diambil daripada Al-Qur'anul Karim. Ustaz, baru kita dapat kabar dari jemaah haji ini, berita duka Ustaz, ada alat berat yang jatuh menimpa daripada jemaah haji yang sedang bertawaf dan banyak yang meninggal Ustaz. Kapan beritanya? Malam ini Ustaz. Kita hadiahkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala yaj'aluhum minasyuhada, dijadikan orang-orang yang mati syahid ala hadiniyah wa ala kulli niyyati salihah wa la man wasrafuna salih wa ibadis salihin fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang mati ketika melaksanakan ibadah haji ini pilihan. Jadi apa, terlampau takut meninggal waktu haji dan umrah juga kebangetan. Karena yang meninggal di sana itu pilihan, pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mengumpulkan beberapa hadis tentang keutamaan Makkah, keutamaan Madinah, keutamaan orang yang meninggal di Madinah, keutamaan orang yang wafat di Makkahul Mukarramah, hukum pelaksanaan ibadah haji atau umrah bagi orang-orang yang sedang apa? Yang sedang melaksanakannya. Fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hadir nih kalau mendengar ada kematian di sana, ini tanamkan sangka baik. Jangan suudzon. Nah, dia mati kenapa? Karena kebanyakan hutangnya di Indonesia. Kebanyakan suudzon sama jemaah hujjah juga menyebabkan kita diharamkan untuk datang ke sana. Tapi apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aham, ini muhim. Ada satu riwayat hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan, Rasulullah mengatakan, "Man mata fil Madinah." Barang siapa yang meninggal di Madinatul Munawwarah wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, ana syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku, kata Rasulullah, yang menjamin akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Dia apa? Jemaah-jemaah hujjah yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal mereka dan insya Allah diampunkan daripada dosa-dosa mereka. Allah. Ustaz, itu kan pernah terjadi jamaah Indonesia yang meninggal di sana itu dibawa keluarganya, ingin membawa mereka pulang ke Indonesia, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Ya, kalau dalam fikih 4 mazhab ini sebagian ulama masih memperbolehkan naqlul janaiz, memindahkan jenazah. Tapi sunnahnya, dan Rasulullah SAW menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ini hakul anbiya, haknya seorang para nabi, bahwasanya mereka dimakamkan di mana mereka meninggal. Kemudian ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau punya keluarga yang meninggal di Makkah dan di Madinah, sudah kalau di Madinah kuburkan di Baqi, kalau di Makkah dikuburkan di Ma'la. Mana sunnahnya? Kita dikuburkan di pemakaman pribadi atau umum? Anda tanya. Mana sunnahnya? Sunnahnya dikuburkan di pemakaman umum. Ditaruh di pemakaman umum, ini insya Allah yang mendoakan setiap orang mukmin yang lewat disunnahkan untuk apa? Untuk memberikan salam dan doa kepada ahli kubur. Assalamu alayka ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Bahkan Rasulullah SAW baik pada hari Senin maupun yaumul Khamis maupun yaumul Jumat, ini setiap minggu istiqomah ziarah ke makam Baqi, mengucapkan apa? Mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Ini bahkan riwayat Imam Bukhari khusus menulis tentang ziarah kubur. Sehingga apa? Yang sudah meninggal di Mekah dan di Madinah, ini saran saya pribadi, tolong jangan dijemput lagi. Tengok boleh, jemput jangan. Kenapa? Tempatnya beda. Masjidil Haram, Baitul Muqaddas, 3 kota suci umat Islam, Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jadi
Jadi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ini 3 tempat Baitul Muqaddas, kiblat umat Islam, yang kewajiban menjaganya adalah kewajiban seluruh daripada umat Islam. Jadi apa? Pendapat pengikut Ba'dul Hanabilah ini memperbolehkan. Kalau dalam fikih Islam ini masih ada qaul yang memperbolehkan, pendapat yang memperbolehkan untuk memindahkan jenazah. Tapi pendapat yang mu'tamad, yang dikuatkan dan ditarjih para alim ulama ahli sunnah wal jamaah, dia dimakamkan di mana dia meninggal. Wallahu a'lam. Tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan, saya tangkap dengan bahasa sederhana saya bahwa Allah itu wajib tadi ya, pasti sifat-sifatnya yang itu. Kemudian ada yang kedua, sifat yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, sifat yang boleh dilakukan yang oleh Allah tanda kutip. Namun dijelaskan yang sifat kedua dan ketiga tadi mungkin belum baik. Ya, mengenai sifat yang jaiz kita belum bahas, belum masuk. Sifat yang mungkin Allah kerjakan ataupun Allah tinggalkan. Jadi seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah kasih hamba-hamba Allah, ada yang dikasih anak perempuan, ada yang dikasih anak laki-laki. Atau dalam masalah kekuasaan Allah katakan, qulillahumma malikal mulk. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, Allah raja di raja. Tu'til mulka man tasha, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Bahkan Allah menjadikan orang beriman dan Allah jadikan orang kafir. Terus kita bertanya, di mana keadilannya Allah? Kok ada dijadikan orang beriman, ada yang kafir? Maka dengan ilmunya Allah, Allah mengetahui. Ilmunya Allah ini sabakat kulli syai', mendahului daripada apapun. Ini orang kenapa jadi kafir? Apa penyebabnya sampai dia Allah jadikan kafir? Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pahami, wal khair wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalangan Mu'tazilah enggak terima dengan ucapan seperti itu. Kebaikan dan keburukan semua datangnya dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya menetapkan seseorang menjadi kafir, menetapkan seseorang menjadi mukmin. Ini apa? Allah memiliki dalasan yang kuat. Jadi ketika Rasulnya datang, dia menolak daripada ajakannya, bahkan dia mencaci, memaki, menghujat Rasulnya. Allah apa? Tanamkan stempel di hatinya, orang ini tidak akan terima. Ini adalah orang yang membantu perjuangan nabinya, senang dengan perjuangan nabinya. Allah berikan hidayah dengan sebab ini. Banyak wasilah, sehingga ada sifat yang jaiz bagi Allah. Yang jaiz fi haqqillah fi'lul kulli mumkinin aw tarkihi, mengerjakan hal yang mungkin ataupun yang tidak. Ini bagi Allah mampu. Misalnya kalau dalam syariat Nabi Musa, kalau orang bersalah, tobatnya apa? Kalau dia bersalah dosa besar, tobatnya di zaman Nabi Musa apa? Bunuh diri. Di zaman Rasulullah diubah syariatnya. Bunuh diri hukumnya apa? Al-kabair, dosa besar. Kenapa bisa beda, Ustaz? Kan Tuhannya sama. Kok di syariat Nabi Musa berubah, kemudian di zaman Rasulullah berubah? Pemegang syariat yang utama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengubahnya dengan apa yang dikehendakinya dan menggantinya dengan apa yang dikehendakinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, menciptakan siapa saja yang dikehendaki dan memilih siapa saja yang dikehendaki. Namun Allah Subhanahu wa taala adlil li'ibadi, Allah adil kepada hamba-hambanya. Kenapa dia dipilih? Allah punya alasan. Kenapa dia tidak dipilih? Allah memiliki alasan. Kenapa dia dijadikan orang mukmin? Kenapa fulan sulit sekali untuk diajak masuk ke dalam golongan orang yang beriman? Nah, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah berikan
disampaikan hikmahnya kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hikmahnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sifatun nafsiyah. Ini sifat yang melekat pada diri zatnya Allah, yaitu apa? Wujud. Ada sifatun salbiyah, sifat yang menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ada yang bilang ini Allahnya baru. Kalau Allahnya baru sehingga ada sifat salbiyah. Di sini menyebutkan qidam. Allah itu apa? Yang tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Ada sifat salbiyah, Allah mukhalafatul lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan apa? La tufakkir fi dzatillah. Jangan berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kita memikirkan bagaimana bentuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan untuk memikirkan zatnya Allah, untuk memikirkan makhluk Allah yang namanya surga saja kita nggak sanggup. Memikirkan makhluk Allah yang namanya malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, yang beliau punya 700 sayap dalam hadis. Satu sayapnya kalau dihamparkan tertutup masyrik dengan maghrib, semua tertutup. Untuk membayangkan apa? Trompet sakakala yang dimiliki malaikat Israfil saja kita nggak sanggup untuk membayangkannya. Apalagi untuk membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat-ayat mutasyabihat, kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka lebih tidak mentafwidkan, tidak mentakwilkan, tapi mentafwidkan. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Allah bersama yang makna ini, makna mana yang menyerupai Allah dengan makhluknya, ini tidak boleh ditasbihkan, diserupai dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatul salbiyah. Kemudian ada sifatul ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang melekat dalam zatnya Allah. Al-Qudrah, Allah maha berkehendak. Al-Iradah, Allah maha berkuasa. Al-Qudrah maha berkuasa, Al-Iradah maha berkehendak. Al-Ilmu, Allah memiliki ilmu. Al-Haya, Allah memiliki kehidupan. Jadi sifat-sifat ini yang disebut sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya ini ada lawannya. Jadi kalau Allah itu wujud, mustahil adam. Allah itu ada, berarti mustahil kalau Tuhan itu nggak ada. Tapi kita nggak bisa lihat, Ustaz. Subhanallah. Bagaimana antum nggak bisa lihat? Bagaimana antum tidak bisa melihat keberadaan Allah dalam diri antum? Bagaimana antum bisa meyakinkan Allah tidak ada? Antum melihat langit tanpa tiang. Antum melihat berapa ton yang Allah berikan makanan kepada ikan-ikan yang di laut. Antum melihat siapa yang memberikan makanan kepada burung yang ada di udara. Antum melihat siapa yang menjaga datangnya matahari, terbitnya bulan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah ketika kita menggunakan berfikir, akidah digunakan awal menggunakan dalil apa? Dalil akli untuk para manusia-manusia yang kafir. Kasih pakai dalil akal. Kamu pikirkan nggak? Mungkin nggak ini ada yang nggak mungkin nggak? Ada yang nggak ciptakan? Kamu lihat nggak bagaimana penciptaan langit dan bumi? Kamu lihat nggak bagaimana manusia diciptakan? Pakai dalil akal dulu. Sebetulnya dalil akal ini untuk orang kafir supaya mau masuk ke dalam Islam. Kalau sudah masuk ke dalam Islam dikenalkan fikih. Fikih pakai apa? Fikih pakai dalil nakal. Sudah wudu, kok kalau kentut yang dibasuh mukanya, bukan apanya? Mohon maaf, bukan pantatnya. Udah, ini pakai dalil nakli. Ikut perintah Allah dan Rasulnya, jangan banyak nawar, jangan terlampau banyak mikir, puyeng. Untuk akidah digunakan dalil akli wan nakli. Gimana sih keberadaan Allah? Coba antum masuk satu tempat, antum lihat ada bangunan, langsung timbul otomatis spontan di dalam hati antum pasti ada yang bangun. Masuk satu hutan, lihat ada villa di dalamnya, subhanallah. Langsung otomatis sentak dalam hati kita, ini ada yang menciptakan villanya. Bagaimana kalau antum melihat daripada langit dan bumi, memperhatikan makhluk-makhluk Allah, melihat ciptaannya Allah, melihat dahsyatnya keagungan Allah? Tidak ada mungkin apa kalau tidak ada yang menciptakan. Allahu a'lam bishawab. Betul, ada yang lain? Betul. Tulang. Yang mau nanya di luar bab akidah, tafadhol silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, ini masih mengenai kehendak Allah. Kalau semua sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, saya akan ambil contoh misalnya, katakanlah ada suatu kelompok dari Islam sendiri seperti ISIS yang sekarang mereka katakan berbuat sadis atau katakanlah dulu melakukan pembunuhan terhadap sesama golongan Islam. Kemudian juga hal-hal lain, perang yang terjadi di Timur Tengah, perang saudara misalnya, di Suriah misalnya. Kalau pertanyaan pertama, apakah itu kehendak Allah? Kalau itu kehendak Allah, kemudian kelompok Islam itu artinya mengatasi masalahnya, melawan, apakah kita itu tidak seolah-olah melawan kehendak Allah? Ini yang agak sulit saya menangkapnya sebagai awal. Mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam babul qadar. Jadi Allah mengatakan, Rasulullah menyebutkan dalam hadis bahwasanya qad kataballahu maqadir kulli syai'. Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sahabat bangun langsung di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan abi ma na'mal? Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Toh semuanya sudah sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan Allah mudahkan dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Ketika Allah menetapkan takdir kepada manusia, maka apa? Ini kembali lagi kepada ilmunya Allah. Allah mengetahui kenapa pula ditakdirkan menjadi orang-orang seperti itu, menjadi kalangan radikal misalnya di dalam Islam, ataupun penentang Islam, ataupun orang yang menghujat Islam. Maka apa? Ada hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, dan Allah berkehendak bukan dengan sebab tadi, tapi dengan keadilannya Allah. Allah tidak akan sifat Allah ini tidak akan bertentangan. Sifat sifat maha perkasanya Allah tidak akan bertentangan dengan sifat adilnya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya mengetahui kehendaknya ini, Allah jatuhkan kepada hamba-hambanya yang betul-betul memang sudah layak untuk mendapatkan ketetapan Allah. Anda tanya, kalau Allah tidak izinkan, bisa tidak kita menggerakkan tangan seperti ini? Bisa atau tidak? Tidak akan mampu. Ini saya kena pukul. Siapa yang mukul? Fulan. Maka kalau Allah tidak gerakan, tidak akan mungkin. Ini kita bicara, kita harus ingat, kita sedang belajar apa nih sekarang? Tauhid. Sedang bicara ilmu akidah, hal yang bersifat i'tiqad dan jaziman, keyakinan yang kuat di dalam hati. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap apapun yang nampak ini ibar bagi hamba-hambanya yang lain. Ustaz, kenapa Allah menciptakan ada yang dijadikan orang kafir? Maka dengan kekufuran orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi kafir, maka Allah pilih hamba-hambanya yang beriman. Kenapa Allah mentakdirkan fulan menjadi orang miskin? Dengan takdirnya Allah menjadikan orang-orang miskin, Allah mengaruniakan karunia kepada orang kaya. Nah, orang kaya pun ada yang menggunakan kekayaannya dalam taat kepada Allah, ada yang tidak menggunakan dalam ketaatannya kepada Allah. Nah, ini sehingga seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat, wal khair wa syarru bi masyiatillah. Kebaikan dan keburukan tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Namun, ini ada namunnya. Dari segi adab, dari segi etika bahasa kita kepada Allah, kita tidak menisbatkan hal-hal yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita belajar ilmu adab, disebutkan Allah menciptakan babi, Allah menciptakan anjing. Ini nggak boleh. Ini disampaikan sebagai untuk tahadduts bi ni'mah, dengan nikmat Allah, makruh hukumnya. Sebagian ulama mengharamkan.
Oh, ada ayatnya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan ada ayat begitu. Terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini tidak lain dengan sebab ulah tangan-tangan siapa? Manusia. Ulah tangan manusia. Sebabnya tangan manusia. Di sini dikatakan dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima. Binya di sini dengan sebab. Dengan sebab. Tapi sebetulnya siapakah yang mengizinkan hal ini terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah, dengan ulah tangan manusia, seluruh dunia bermaksiat sekalipun tidak akan mungkin terjadi apapun. Oh, tsunami karena banyak maksiat, nah. Tsunami ini karena banyak orang nggak bayar zakat, betul. Tsunami ini karena banyak perzinahan di mana-mana, betul. Sebabnya perzinahan, sebabnya orang tidak bayar zakat. Tapi siapa sutradara di belakang layarnya? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menjadikan seperti itu? Allah menjadikan itu berkehendak seperti itu dengan sebab kelakuan hamba-hambanya. Namun kehendak terjadinya peristiwa tersebut mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Ada orang caci maki kita, ya Allah, Anda nggak salah, Anda nggak pernah benci sama dia, kok tahu-tahu datang-datang maki-maki Anda. Sangka baik dulu sama Allah. Mudah-mudahan ini jadi obat supaya antum kalau tahajud malam bisa nangis. Ada beberapa tabi'in di zaman Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sengaja cari orang yang mencaci maki dia setiap hari supaya apa? Malamnya tahajud bisa nangis. Ada orang yang apa? Minta-minta, padahal Allah gantikan malaikat yang menyerupai as-sa'il, orang yang meminta-minta untuk mentarbiyah apakah orang ini lalai dengan hartanya atau dia ingat dengan amanah harta yang Allah berikan. Al-fa'il yang berkehendak, pembuat skenario, sutradara sebenarnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman. Misalnya Allah berkehendak sampai di Al-Quran dikatakan memberikan anak perempuan bagi siapa yang dikehendaki, memberikan anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki. Ini kok apa? Masa Allah berkehendak orang nggak senang? Kan orang nggak punya anak itu kadang beban. Ada yang 15 tahun nggak punya anak, ada yang 18 tahun nggak punya anak, ada yang pengen punya anak perempuan dapatnya anak laki-laki, ada yang tiap hari ngarepin anak laki-laki dapatnya anak perempuan. Kadang kita berpikir, ini kok ada ISIS? Ini ISIS di Irak ngapain? Dengan model stylenya casing Islam, pakai janggut, pakai takbir, benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kenapa Allah berkehendak kepada mereka? Nah, kita melihat dalam hal-hal ini, kembalilah bahwasanya setiap keputusan dan kehendak Allah dalam segi tauhid dan akidah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki skenario di belakangnya. Ustaz, yang lebih dahsyat lagi ada yang nanya, kok Allah bisa ciptakan orang kayak Syiah? Supaya apa? Supaya orang-orang ahlu sunnah ini mau betul-betul belajar tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kita sekarang sibukkan diri membahas orang lain, tapi manhaj kita sendiri tidak mau kita kuatkan. Manhaj ahlu sunnah yang merupakan manhaj kita tidak mau kita kuatkan, maka ditarbiyah sama Allah. Bahkan kayak asal antum tahu, ini yang pasang iklan gratis untuk dakwahnya Rasulullah dan para sahabat ini siapa yang paling banyak jasanya? Orang kafir. Abu Jahal sama Abu Lahab. Setiap Rasulullah dakwah itu Abu Lahab ngintip di belakangnya. Itu jangan ikuti Muhammad. Kadang tempat-tempat yang belum didatangi Rasulullah, Abu Lahab sudah duluan datang. Jangan ikuti Muhammad. Dia mencela agama nenek moyang kita. Dia memecah belah suami dengan istri, anak dengan ayahnya. Subhanallah. Ini Abu Lahab kelihatannya dia apa? Sukses. Padahal dengan kelakuannya, dialah yang juga menjadi sebab apa? Rasulullah ini terkenal. Abu Jahal dan Abu Lahab sengaja digerakkan sama Allah, orang kafir, orang fasik, yang mal'un, yang dibaca di dalam Al-Quran apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Banyak sampai 2, wa tabb, coba bayangin. Itu kenapa? Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang kafir. Bahkan apa? Utusan-utusan Abu Lahab sama Abu Jahal di Madinah sebelum datangnya Rasulullah, sebelum dikirimnya Mus'ab bin Umair sudah dengar nama Rasulullah. Jadi orang kepengen tahu siapa sih sebetulnya Muhammad.
kok dia takut banget sama Muhammad? Kok dia takut banget dengan namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Nah, ini apa? Inilah hikmah yang kita mohon kepada Allah agar Allah bukakan kepada kita. Jadi maha berkehendak Allah mutlak dalam kulli syai', aktor di belakangnya. Mengenai masalah sebab-sebab yang terjadi, ini ulah tangan-tangan manusia. Sehingga ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah membuat sesuatu, maka ketahuilah yang harus disalahkan sebab. Bukan apa? Bukan musabbibul asbab, bukan pencipta dari segala sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, takdir buat makhluk ini sudah ada, Pak Ustadz. Pertanyaan yang masih menggeluti hati pikiran saya, takdir ini bisa dirubah nggak, Pak Ustadz? Karena ada beberapa pendapat menganalogikan kita punya seorang anak yang udah kita tetapkan, saya akan mengasihkan sesuatu buat dia, katakanlah motor gitu Pak. Tapi dia merengek terus, akhirnya luluh hati kita. Apakah bisa dimisalkan seperti itu? Jadi takdir itu bagaimana manusia ini beribadah, walaupun dia sudah ditakdirkan masuk neraka, jadi bisa masuk surga gitu Pak. Karena ada juga orang yang dari takdirkan umurnya 50 tahun berdoa minta panjang umur, apakah ada manfaatnya gitu Pak? Terus yang kedua, kecelakaan yang terjadi di Mekah ini, apakah karena ini belum hukum, apakah perlu dibadakan ini ya, haji ya Pak? Kalau perlu, bagaimana tata caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takdirnya asal kalimatnya qada, sesuatu yang ukurannya sudah ditetapkan. Ada qada. Qada ini sesuatu yang sudah ditetapkan kapan waktunya terjadi. Qada dan qadar, ketetapan dan ukuran. Nah, mengenai masalah rezeki ini tidak akan bertambah dan berkurang. Namun tidak ada yang mengetahui jatah rezekinya masing-masing. Ini jangan ikut-ikutan dukun sama paranormal ya. Ada dukun buka praktek di mana-mana. Mudah-mudahan di BSD tidak ada. Sini, Pak Haji masuk silakan. Pak Haji ini mau rezekinya saya segerakan atau dilambatkan? Kalau saya lihat rezekinya Pak Haji ini sampai 60 tahun itu berkisar kurang lebih 30 miliar. Pengen disegerakan atau dilambatkan? Ini bodohnya lagi, pasiennya banyak. Di sini tidak ada, di Bogor ada. Sudah kita tutup kemarin. Kalau pengen dicepatkan dalam waktu 1 bulan bisa, sehingga pas umur 60 tahun rezekinya sudah nggak ada. Ini pasiennya banyak. Bahkan dukunnya pakai koko, pakai sarung, pakai topi lagi. Nah, takdir di sini adalah sesuatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada makhluk-makhluknya. Ustaz, Rasulullah pernah bilang kalau takdir ini bisa dirubah dengan doa. Doa juga bagian daripada apa? Takdir. Jadi dari takdirnya ini orang miskin, kemudian Allah gerakkan. Di dalam takdirnya tersebut dia ditakdirkan berdoa. Di dalam doanya ditakdirkan dia memohon kepada Allah, Allahumma aghnina, ya Allah kayakanlah hamba. Dari takdir berdoa tadi, di dalam takdir doanya ada doa meminta kaya, maka dia Allah berikan kekayaan. Takdirnya dia menjadi orang kaya. Nah, kita melihat tugas daripada manusia, sehingga kalau pembahasan takdir ini di Timur Tengah maupun di pesantren-pesantren salaf tidak dibahas terlampau dalam. Banyak yang membahas terlampau dalam, akhirnya apa? Junun, gila, pusing. Maka Rasulullah menanamkan manhajnya kepada para sahabat di dalam permasalahan takdir, tafwid, menyerahkan urusan ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang sakit ini nanti yang menyembuhkan siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdirnya sembuh, sembuh. Kalau takdirnya tidak akan sembuh, jutaan dokter dihadirkan, ribuan obat dihadapkan di hadapannya, tidak akan sembuh. Tapi kalau sudah takdirnya Allah sembuhkan, walaupun hanya meminum seteguk daripada air putih dengan membaca bismillah, jadi sembuh. Nah, ingat proses untuk menjalankan takdir tadi. Ketika sahabat menjelaskan, sahabat bertanya, kalau gitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Nabi katakan, i'malu, beramalah kalian. Setiap seseorang akan dimudahkan dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Ini tanda-tandanya jemaah hakim bakal jadi penduduk surga. Alhamdulillah, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Senangnya di majelis ilmu bahkan melebihi senangnya orang yang duduk di kafe. Kalau di kafe 1 jam nggak cukup, bahkan 2 jam belum apa-apa. Kalau di kafe itu rumah makan bisa sampai 2-3 jam kita nunggu makanan, kita siap. Ini Masya Allah, Allah berikan kenikmatan kita duduk di masjid lebih daripada duduk di kafe. Ini apa? Udah ada tanda-tandanya. Insya Allah yang hadir mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin. Ini apa? Ini tarbiyah. Ini tarbiyah yang Allah sedang berikan kepada kita. Pelajaran yang kuat yang Allah sudah berikan kepada kita. Anaknya nangis, pengen motor. Nih, dengan dia merengek, dengan dia memohon. Nah, ketentuan takdir sang anak sudah dapat motor. Proses nangisnya, proses mintanya, proses mohonnya, ini apa? Ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan proses. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Anda baca kisah ini dalam kitab Kanzul Ummah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa onta. Sudah diniatkan dari rumahnya, ini onta dia akan berikan kepada Fulan bin Fulan, salah satu apa? Penduduk di kota Madinah. Bawa, diikatkan di Masjid Nabawi. Kemudian onta ini dicuri. Dan Sayyidina Umar panggil daripada apa? Sahabat-sahabatnya untuk mencari. Dapat. Ketika dihadapkan yang mencuri tadi, Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Fulan ibn Fulan, rajulun lam yusamma, dalam riwayat ini. Sebenarnya saya dari rumah niat untuk bawa onta ini untuk menghadiahkan kepada kamu. Tapi karena kamu tidak sabar dengan rezekinya Allah, rezeki yang sudah Allah tentukan yaitu seekor onta tadi, sama kamu dapat onta, tapi tidak dengan cara yang halal melainkan cara yang haram. Ya Allah, kenapa saya susah banget sih hidup korupsi akhirnya? Padahal takdirnya Allah akan sediakan rezeki yang sama. Karena tidak sabar dengan apa yang sudah Allah janjikan dan rahasiakan, akhirnya apa? Dia mendapatkan rezeki yang sama tapi tidak dengan cara yang halal. Dengan doa bisa mengubah takdir. Doa itu bagian daripada takdir. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, tidak akan ditimpa musibah yang datangnya secara mendadak. Tidak akan ditimpa musibah apapun kecuali kematian. Kalau memang takdirnya hari ini antum celaka, maka Allah buat antum lupa baca doanya. Antum istiqomah sholat subuh, maksudnya Allah buat ini ada sebab-sebab yang menyebabkan antum apa? Antum berat untuk sholat subuh, berat untuk membaca ini. Ini juga sebab kelakuan kita. Biasa sholat subuh berjamaah. Yang sholat subuh berjamaah 1 hari dalam tanggungan Allah. Yang nggak sholat subuh nggak ada jaminan Allah dalam hadis. Nah, dengan sebab kelakuan kita, entah malamnya bikin maksiat atau malamnya berkelahi, ribut, mencaci maki, Allah cabut apa? Kekuatan kita untuk datang ke masjid sholat subuh. Akhirnya apa? Jaminan Allah sudah tidak ada lagi kepada kita. Ini juga bagian daripada apa? Juz'un minal qadar. Nah, setiap tahun sekali di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat. Ini maksudnya bukan setahun sekali. Ini munasabah seperti malam nuzul Quran. Tapi untuk nuzul Quran malam Lailatul Qadar memang setiap tahun Allah berikan ma la yata'allaq bil qadar, bukan berkaitan dengan apa? Keputusan takdir. Jadi apa? Kita mohon kepada Allah sangka baik. Untuk sholat mudah, untuk ibadah mudah, ke majelis ilmu mudah. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan menjadi ahli surga. Amin. Buktinya apa? Kita menjadi seorang muslim. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kita senang kepada rumah Allah, betah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang lainnya? Haji. Kenapa? Yang meninggal. Yang meninggal dibadalkan. Jadi al-hajjul arafah, patokan haji ini wukuf di padang Arafah. Kalau dia belum wukuf, maka apa? Dia belum haji. Jadi ada arkanul hajj, ada wajibatul hajj, ada rukun haji, ada wajibnya haji. Sekarang teman-teman yang di travel yang cukup masya Allah laks, bikin paket haji 10 hari, ada yang bikin paket haji seminggu. Di Saudi, di Mekah kita lihat langsung ada yang mulai paket hajinya cuma 3 hari saja, ngambil rukunnya saja, yang wajibnya semua dibayar pakai apa? Pakai dam. Nanti masuk surga juga pakai dam kalau begini caranya. Jadi mau pakai haji kilat, harapannya supaya masuk surga secepat kilat, pakai paket di padang Arafah yang senyaman mungkin, pakai paket di Mina yang senyaman mungkin. Hadirin wal hadirat, maksud pelaksanaan ibadah haji untuk mengembalikan bagaimana syiar perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga apa yang nggak wukuf di padang Arafah, al-hajjul arafah, maka dibadalkan hajinya, dibadalkan hajinya. Jadi misalnya dia meninggal 3 hari sebelum wukuf, utus orang yang sudah pernah pergi haji. Jadi yang membadalkan ini harus orang yang sudah pernah pergi haji untuk menggantikan badal hajinya. Ini badal haji hanya dalam madhab Imam Syafi'i, dan hadisnya pun sahih diriwayatkan Imam Muslim. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyepakati tidak ada badal haji yang ada menghadiahkan pahala hajinya kepada fulan bin fulan yang sudah meninggal. Namun dalam madhab Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat dan juga dimu'tamadkan dalam madhab Imam Syafi'i, dibadalkan. Yang boleh dibayarkan dam hanya wajib haji. Dia nggak mampu mabit di Mina, dia tidak mampu mabit di Muzdalifah, dia tidak mampu melempar Jumratul Aqabah, bisa diganti dengan dam. Tapi untuk tawaful ifadah, untuk sa'i, kemudian untuk wukuf di padang Arafah, ini semua apa? Kalau ditinggalkan tidak sah sampai dia datangkan rukun yang sama, yaitu ayyamul hajj di bulan haji. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lainnya apa? Ustaz, saya mau tanya terkait sifat Allah. Kita bisa menempati ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu itu diciptakan Allah, kita tunduk kepada ruang dan waktu. Berarti sementara Allah itu yang menciptakan tidak tunduk pada ruang dan waktu. Tapi kita sering dapati pernyataan bahwa seperti Allah bersemayam di arasy, atau Allah kayak seperti menciptakan takdir 500 tahun sebelum menciptakan alam semesta. Artinya ada waktu di situ. Apakah Allah tunduk kepada waktu, pada ciptaannya seperti itu? Ya, Allah tidak tunduk kepada waktu, namun Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya segala sesuatu butuh proses. Allah nggak butuh proses, Allah cukup menciptakan apa-apa, yaqulu kun fayakun. Cukup memerintahkan semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan proses turunnya Al-Quran pun Allah mampu langsung turunkan kepada Rasulullah dalam jumlatun wahidah. Cuman pakai proses dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah kepada sahabatnya. Ini proses seperti ini untuk mengajarkan kepada manusia. Tingkat keimanan pun bertingkat-tingkat. Ada jemaah di Al-Hakim yang mampu masih sholat 5 waktu saja. Ada juga di jemaah di Masjid Al-Hakim yang sudah sholat 5 waktu plus baca Al-Quran. Ada juga hidayahnya yang lebih, sudah bisa baca Al-Quran, sholat 5 waktu plus dakwah. Ada juga tingkatan derajat hidayahnya bertingkat-tingkat. Sehingga hidayah pun juga bertingkat-tingkat, mendapatkannya pun dengan proses yang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada waktu, namun Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana proses Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan yang lain-lainnya. Nah, kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, bagi kita orang awam, ini ikut pendapat ulama yang mentakwilkan ataupun mentafwidkan, tapi tidak mentajsimkan. Kalau Allah bersemayam, kita bayangkan bagaimana bersemayamnya hanya Allah yang mengetahuinya. Bagi ulama mutaakhirin, dimaknakan makna bersemayam di sini bukan maknanya duduk di atas singgah sana.
Jadi kalau dulu di atas singgasana kita membayangkan seolah-olah singgasananya lebih besar dari Allah. Nah, ini apa? Ini tasbih, menyerupai apa? Allah dengan makhluk, kufur bawah. Kita bisa kafir nanti. Jadi tidak ada istilah tasbih menyerupai. Wallahu a'lamu bi muradi hadhihi ayat. Allah yang lebih mengetahui makna ayat ini sebenarnya. Karena Allah jelaskan, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Sehingga membayangkan zatnya Allah tidak diperbolehkan, apalagi menyerupai zatnya Allah dalam bayangan kita, seperti bayangan kita duduk. Oh, bersemayam, di mana bayangan kita? Duduk. Jadi yang dimaksud tangan di sini, apakah tangan seperti tangan kita? Ini wa'iyadzubillah, hal seperti ini para salafus saleh terdahulu mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui daripada maksud ayat-ayat mutasyabih tersebut. Nah, dari kalangan ulama-ulama Asy'ariyah mentakwilkan agar umat ini tidak salah dalam apa? Dalam pemahamannya kepada Al-Qur'anul Karim, sehingga ada majas di dalam Al-Qur'an. Ada majas, karena kalau semuanya tidak ada majas, apalagi menafikan tidak ada majas di dalam Al-Qur'an, banyak terjadi penyimpangan di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebelum doa, ini ada ingatkan teman-teman yang memiliki kemampuan supaya korban. Jangan sampai tidak korban. Jangan sampai terkesan dengan naiknya dolar. Dolarnya makin naik, pahalanya makin banyak. Ini khilaf dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah. Pendapatnya ulama-ulama Imam Abu Hanifah yang terkenal juga hujjahnya kuat, berpendapat berkorban hukumnya wajib ala kulli muqimin, setiap orang tempatan wajib korban. Maka yang Imam Abu Hanifah pakai dalil man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Rasulullah mengatakan siapa yang mendapatkan kelapangan. Kelapangan di sini kan hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Punya makan untuk 3 hari di rumah, atau punya makanan di antara hari tasyrik. 2 nggak punya makanan, 1 punya makan 3 hari sekali. Kemudian memiliki apa? Sisa uang untuk membeli hewan korban. Falam yudhi, tapi tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Kalian bukan termasuk orang Islam yang sempurna keislamannya. Apalagi teman-teman di hakim, jangan kesan dengan naiknya dolar. Kalau perlu kita buktikan, kalau perlu syiarnya makin kita tambah lagi, makin naik dolarnya makin banyak korbannya. Jadi sampaikan kepada orang-orang fakir wal miskin. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 1/3 boleh dihadiahkan, sehingga yang namanya hadiah orang kaya juga boleh dibagikan. Kemudian 1/3 bisa disodaqahkan, diberikan kepada fuqara wal masakin. 1/3 bisa dimakan sendiri. Ini disepakati ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat korban ini hukumnya sunnatun muakkadatun. Sampai beliau mengeluarkan dalil umirtu bin nahri, hadis dari Rasulullah, aku diperintahkan untuk berkorban, wa huwa sunnatun lakum, dia adalah sunnah buat kalian. Ana bertanya, ini Rasulullah bilang hukumnya sunnah di hadapan 2/3 sahabat yang kumpul di hadapan Rasulullah, yang hidupnya ketika itu dalam kondisi sangat-sangat susah. Jadi buat orang yang sangat-sangat susah, sunnah korban. Sehingga dalil ini mohon maaf nggak dipakai di bedah di masjid-masjid di BSD. Di BSD pakai ikut madhabnya Imam Abu Hanifah, berkorban hukumnya apa? Wajib. DKM dengar agak emosi, nggak apa? Emang kandungan mau emosi begini. Ini apa? Korban. Ditegaskan juga dalam ayat fasholli li rabbika wanhar. Fasholli fil amal. Wanhar juga kata perintah. Salatlah kamu, berkorbanlah kamu, bayar zakat, kata perintah. Kalau dalam ilmu usul, ayat yang bersifat perintah tidak boleh dipalingkan kepada yang sunnah sebelum ada dalil yang kuat yang menjelaskan kalau ayat ini bermakna sunnah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dites sama Allah kecintaannya dengan menyembelih. Karena dulu ngomongnya begitu. Sebelum punya anak Nabi Ibrahim ngomong. Ini kan tiap tahun dia korban. Saya jangankan kambing.
kalau saya punya anak laki-laki Allah mau saya sembelih. Akhirnya apa? Omongan sudah keluar. Allah pengen bukti. Lahir Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala, sudah mulai dewasa, ini Allah tagih janjinya. Nah, Allah sampaikan dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kan kita dulu begitu waktu miskin ngomongnya. Saya kalau miskin nanti saya akan sedekah. Kalau miskin saya akan korban. Mohon maaf kalau kaya, saya akan korban, akan sedekah. Nanti kalau kaya saya akan pergi haji awil umrah. Tapi sudah Allah berikan kekayaan, sudah Allah berikan amanah, sudah Allah berikan titipan, sudah Allah berikan rezeki, masih tidak mau juga. Allah Subhanahu wa taala yastabdil qauman ghairana. Allah akan ganti kita dengan kaum yang lebih baik lagi. Maka hadirin wal hadirat, mudah-mudahan korban kita tahun ini lebih banyak lagi insyaallah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.